Di segmen itu aku loh bukan sekedar trash talk. Jadi kayaknya segmen ini udah lama ya kita nggak bikin, bro. Kayaknya lumayan, kayak tadi barusan gua nge-lag. Nah, gue pikir ngehang beneran, bro. Jadi memang sudah cukup lama kita nggak bikin segmen ini karena belum ada tempat yang proper lah ya sebenarnya buat bikinnya. Emang sekarang udah proper? Sekarang juga belum proper gitu. Ada gordeng-gordengnya gitu kan, rapi gitu kan. Iya, emang banyak alasan. Oke, tanpa berbasa-basi lagi kita akan membahas topik yang mungkin cukup seru ya di kalangan para penggiat arwana ini. Yaitu adalah banyaknya kompetisi yang ada sekarang ini, apakah itu akan mempengaruhi kayak banyaknya ikan yang bagus di lapangan akankah berkurang atau gimana, semakin banyak kayak pemain-pemain baru kah atau gimana. Jadi kita bakal ngobrolin itu sih pada Boleh. Dan kebetulan kompetisi yang paling dekat itu ada di Pontianak, yaitu dalam minggu ini ya. Dia jadi kompetisinya tuh dari hari Jumat, Sabtu, Minggu. Seperti biasa, hari Jumat itu kan biasa itu apa? Ikan masuk, entry. Terus besokannya penjulian, habis itu hari Minggunya biasa baru bagi piala. Tapi hasilnya biasanya udah keluar ya hari Sabtu ya? Harusnya, cuman kayaknya kali ini agak sedikit berbeda dengar infonya. Apa tuh yang beda? Kita nggak tahu, maksudnya gua nggak tahu, cuman dengar rumornya itu kalau nggak salah selesai penjurian itu, gua nggak tahu deh apakah ini Pontianak apa Indo Dragon ya. Pokoknya salah satu itu deh. Katanya begitu selesai penjurian, stiker itu tidak langsung ditempel. Oh, itu Indo Dragon katanya. Oh, Indo Dragon ya? Berarti salah. Oh, itu Indo Dragon. Ya, tapi nggak apa-apa kita bahas juga, karena kan kita lagi ya, bahas ada konsep ke depannya itu juaranya tidak ditempel nomornya, tapi ditempelnya stiker juara. Jadi pas hari terakhirnya kalau nggak salah baru juaranya diumumin. Ya. Setahu gue. Oh gitu. Jadi lebih gregetnya sampai hari akhir masih ada gitu loh. Tapi lumayan dinanti-nanti ya sebenarnya kan hari penjurian itu hari setelah penjurian itu hari yang paling dinanti-nanti sih. Betul. Biasanya. Cuman kan kalau kayak gitu lu jadi istilahnya paling nggak lu tau lah ikan lu udah juara. Kalau pas kapan? Pas hari kedua selesai penjualan kan lu tahu ikan lu juara, tapi tapi belum nggak tahu nomor berapa nih. Bisa GC, bisa nomor 1. Cuma taunya juara. Iya, tapi belum disebutin. cuma tahu pokoknya ikan lu juara deh gitu intinya. Oh, begitu. Cuman ternyata gua pikir ini di Pontianak, tapi kayaknya tadi Indo Dragon disebutin Indo Dragon ya. Kayaknya kalau paling dekat kan Ponti tuh minggu ini, Ponti. Terus bulan depan tuh tanggal 3 sampai 6 ya? 3 sampai 5 tuh Indo Dragon benar Indo enggak? Dragon. Kemudian ada sedikit berita yang cukup sedih, katanya yang kontes di Kemang itu mundur jadwalnya. Belum baca, gua belum baca, tapi sempat denger juga sih tadi pagi ya. Tadi pagi kayaknya soalnya ada postingan di Instagram katanya diundur sedikit dari jadwal yang seharusnya. Terus dia tuh jadinya adanya cuma grooming competition kalau nggak salah. Itu tuh kayak grow out yang kemarin deh kalau nggak salah ya, dari judulnya kan dia mirip-mirip. Iya, cuman kalau yang ACJ sih terus terang gue nggak gitu mengikuti. Nggak gitu update ya? Gitu update. Oke, Kalau kita Indo bahas Dragon yang Ponti aja lah kalau gitu. Oke, yang Ponti ini pesertanya berapa? Kan lu kan salah satu, lu sama Noldi itu masuk dalam media partner ya, yang untuk bantu publikasinya lah jatuhnya. Kalau nggak salah kita kemarin hitung ada di 186 loh. Bener nggak, Nok? 180. Siapa tahu salah kan maksudnya. Biasa suka salah dia, teman-teman. Ya, tapi kurang lebih lah 180 dari 180. Kalau gua nggak salah itu berarti jumlah yang paling besar pada kompetisi arwana selama ini nggak? Apa ada yang pernah lebih besar lagi? Kayaknya iya kayaknya. Kayaknya sejauh ini itu ya. Kayaknya terakhir Aci itu 160-an sekian, 168 atau berapa gitu kan. Iya, benar. Jadi ini 180 berapa? 6, salah satu kompetisi yang paling besar, tapi wajar sih dia pesertanya paling banyak karena kan ini kandangnya Arwana Supret dari sana semua. Nah, kan? ini kemarin kan gua ada ngomong juga, kebetulan kita bukannya sengaja untuk membanding-bandingkan lah gimana, gua ada ngomong ini kontes Pontianak hebat ya. Kenapa bisa istilahnya 1-2 hari ada sampai 100. Vibe-nya banyak itu bagus ya. dan itu bisa banyak. Kan orang selalu ngomongnya wajar lah Pontianak itu tempat si asal usul ya, gue juga mikirnya gitu, asal usul. Terus kedua orang selalu ngomong wajar lah soalnya si Pontianak udah lama kontes. Tapi sebenarnya kalau gua nggak salah lagi ya, ini kalau gua tarik mundur sebenarnya di Pontianak itu sebenarnya kontesnya sebenarnya nggak serame itu.
Hah? Sebelum-sebelumnya. Padahal kan pesertanya banyak. Pesertanya banyak tapi nggak sampai kayak jebret langsung penuh gitu, enggak. Jadi kalau lihat gaungnya yang paling kenceng itu ya tahun ini menurut gua. Gua pikir paling kenceng tahun ini dikarenakan dia itu udah vakum 2-3 tahun ya. Nah, itu ada faktor kata itu. orang, kata faktor orang kayak gitu. Cuman kalau dibilang gara-gara si kontes itu di sana rame karena memang arwana lebih banyak di sana, itu sih menurut gua statement yang kurang cocok kalau gua sendiri. Karena kalau misalnya kita ngomong arwana banyak di sana, benar memang aslinya di sana, tapi konsumer terbanyaknya itu di mana? Pulau Jawa mungkin. Betul ya, kan? biasanya Pulau Jawa. Nah, berarti kalau konsumernya yang lebih banyak di mana, harusnya kontesnya itu lebih ramai di tempat konsumernya dong. Karena kan kita mau kontes ikan jadi. Betul. Walaupun sumbernya di sana, kemungkinan sumber yang di sana itu udah dikirim ke konsumer-konsumer dong. Di sini juga. Logikanya. Betul. Jadi sebenarnya gua nggak ngerti kenapa. Hadiahnya? Hadiahnya kan gede juga kan. Dia ada sama aja. Ada mobil, motor. Iya mobil. Kita sebut merek lain lah. Merek lain kan juga ada yang punya mobil, motor gitu. Jadi sebenarnya kontes ini rame dan sesukses ini itu gue sendiri pribadi masih belum tahu kenapa gitu loh. Kalau lu cuma ngomong gara-gara hadiahnya, I don't think so. Kalau ngomong gara-gara dia di sana sumber penghasilan arwana terbanyak, menurut gue juga enggak. Nah, gue nggak tahu apa belum gitu. tahu lah. Mungkin akan kita bakal lebih tahunya mungkin tahun depannya apakah masih seperti ini. Iya, jadi betul. kan ini kan kita masih ngomongin kayak mungkin kalau gue dari pandangan gue mungkin faktor dia udah vakum lama. Vakum udah lama, orang-orang menanti-nanti juga lah gitu buat kayak yuk kita main ke Pontianak buat sekalian lihat-lihat ikan arwana di orang-orang gitu. Tapi teman-teman yang nonton ini sekarang sebenarnya juga bisa ngetik gitu loh. Misalnya bisa komen di bawah, bisa kasih tahu spekulasi kalian apa sih, kenapa sebuah kontes itu satu bisa rame banget, cepet banget, kadang ya sorry ya sampai mesti diundur, mungkin kan kurang peserta atau apa, itu alasannya kenapa ini kita anggap penting, kenapa topik pembahasan ini hari ini kita mau bahas, karena sebenarnya ini tuh berhubungan sama semangat sama perkembangan perindustrian arwana ini. Emang berkembang gimana tuh maksudnya? Iya dong, kalau lu kontesnya rame, berarti kan otomatis lu bisa tarik garis lurus bahwa antusias itu lagi naik. Kalau antusiasnya lagi naik, berarti akan terjadi proses transaksi jual beli, proses groomingan ikan segala macam itu harusnya lebih naik. Nah kalau itu semuanya naik, berarti secara industri arwana itu lagi istilahnya semangat gitu loh. Jadi kalau kita lagi main bola tuh FIFA kan ada yang lagi merah, mentalnya naik, ada yang mentalnya biasa, ada yang mentalnya ini. Nah, kenapa kita harus ngomongin masalah kontes ini kalau menurut gua? Kenapa penting? Kita harus tahu gitu loh. Apa sih yang sebenarnya ngebuat si penghobi ini semangat untuk memelihara super red? Apa sih yang bisa bikin mereka bergairah lagi? Apakah cuman kontes? Apakah bisa ada hal lainnya juga? Tapi harusnya berkesinambungan dong dengan kayak banyaknya kompetisi yang sekarang, maksudnya si para penghobi ini jadi lebih memilih-milih juga lah buat turun kontesnya gitu. Kan ada persepsi kalau dulu kan misalnya kontes yang ACI, kadang kan ada pemula yang mau ikut kontes di ACI udah kayak takut duluan gitu loh. Ya, betul, bener kan? Betul. Mungkin kalau sekarang dengan banyaknya kontes itu dan jadi mungkin nggak dengan banyaknya kontes, jadi penghobi baru juga banyak yang datang dan dia bisa milih-milih gitu mau ikut kontes yang mana gitu. Kalau mau lihat sisi positifnya mungkin bisa dibilang begitu. Cuman pada kenyataannya waktu kita milih kontes yang istilahnya bonafit, nggak usah jauh-jauh kayak kita kan milih misalnya kita kan turun di Pontianak, kita akan nggak turun di sini. Sebenarnya kontes-kontes yang nanti namanya akan besar atau yang bisa mengayomi masyarakat sebenarnya isinya kan juga pasti yang udah pro player juga. Betul sih. Nah berarti kalau gitu kan kontes yang itu nanti kesannya jadi ini untuk pemula doang gitu loh, kayak jadi rancu nggak sih? Kalau gua bilang sih kayak gitu sih sebenarnya nggak perlu. Nggak terlalu ngaruh ya. Kalau gua pribadi gua akan bilang ke penghobi baru nggak usah takut sama player yang lama, karena sebenarnya kontes dan pemeliharaan ikan tuh semua bisa dipelajari. Yang lu takut kalau lu misalnya masuk tanpa persiapan yang jelas. Tapi kalau lu udah siapin istilahnya gini loh, lu beli kan dari brand-brand terkenal lah istilahnya. Kita bisa sebut salah satunya mungkin Tres, terus mungkin ada Pernapan, ada Mike Red, ada Ronald. Maksudnya banyak lah. Banyak. Nah kalau kita udah beli dari orang yang memilihkannya untuk kita,
kemungkinan besar ikan yang kita beli itu udah nggak mungkin meleset jauh dari spek kontes. Betul, tergantung dia kalau dia nyarinya spek kontes pasti dicarinya bener spek dong. kontes lah kan, Nah, disesuaikan berarti gitu. kan kalau kita belinya udah pede, kalau kita terus groomingnya juga udah ngerasa lumayan bisa, terus apalagi yang kita takutin. Sedangkan sebenarnya untuk para istilahnya penghobi yang pro player yang benar-benar udah main lama, itu tuh punya disadvantage. Kenapa gue bilang begitu? Karena semua ikan yang bagus itu pasti akan larinya ke customer dulu. Betul. Nggak mungkin ke yang kita dulu. Karena kalau kita kayak gitu, kita namanya bukan seller. Ya, betul. Kita hobis. Betul. Jadi kalau gue bilang kalau untuk kontes ini untuk pemula, untuk sampai takut atau gimana, menurut gue tidak perlu lah. Masih bisa nggak banyak pengaruhnya. Betul, itu satu. Kedua, kalau misalnya kita anggap beli dari Trans Aquatic, pasti itu juga diajarin. Istilahnya gini loh, kalau kita udah punya satu upline lah ya, ceritanya jadi upline atau gimana lah, nggak mungkin dong gue beli kan dari Trans Aquatic, terus gue mau kontesin ikan Trans Aquatic, terus ikannya jelek, terus lu nggak bakal kasih rambu gitu loh. Pasti kan lu kasih, kok mendingan ini jangan dulu, yang ini nanti lu masukin, yang ini begini. Oh iya, pasti ada kan yang gitu-gitunya pasti ada. Dong. Jadi itu sebenarnya udah harusnya pede gitu loh. Nah cuman gue nggak tahu apakah dengan banyaknya kontes ini kita itu jadi lebih semangat atau jadi lebih nggak semangat gitu. Kalau gue personally nggak semangatnya tuh kenapa coba? Nah kalau gue ya, ini gue nggak tahu ya pendapat orang lain gimana. Cuman kan ini kan perasaan pribadi gue. Kalau gue itu palah lebih ke arah, gue bosen deh. Karena kontesnya ada 11 pak, gue harus kayak siapin ini kan banyak banget. Minimal udah gitu kayak gitu-gitu aja. Nah kalau dari sisi gue tuh, gue lebih kayak dulu tuh kontes cuma 2 tahun sekali, setahun 2 kali. Setahun biasa 2-3 kali biasanya. Gue lebih nunggu gitu loh. Gue lebih nunggu dan setahun 3 kali aja itu nggak semua gue ikut loh. Gue cuma ikut 1 atau 2. Nah kalau sekarang gue ngeliatnya tuh kayak ngerasa, aduh ya udahlah kontes lagi. Kalau nggak ada yang ini. Maksud lu dengan banyaknya kontes gitu, jadi buat lu pribadi lu agak bosen. Kalau gue, karena gue ngerasa, udah gue nggak kontes yang ini, masih ada bulan depan kok. Oh kurang. Nah, lagi masih ada bulan depan lagi. Jadi gue nggak nunggu-nunggu gitu. Cuman gue nggak tahu persepsinya teman-teman di rumah atau persepsinya lu atau memang sebenarnya ini kita ngobrol ini cuma pengen cari tahu sih sebenarnya apa yang bisa membuat ini jadi lebih greget gitu loh. Kalau gue ya apa sih yang bikin kayak kompetisi itu bikin kita greget terus gitu kan? Gue bukannya mau menghasut orang untuk tidak greget jadi kontes gitu, enggak, cuman maksudnya semua orang masih semangat iya kalau gue sih pasar sebenarnya kayak gitu. Makanya kan gue bilang kalau pribadi gue kayak gitu, makanya ada 2 sisi nih gitu loh. Jadi makanya mau tahu yang mana yang lebih dominan. Kalau memang yang dominannya lebih yang ke arah semangat ya bagus banget gitu loh sebenarnya. Kalau gue kan udah main kayak berapa lama ya lo ya? 13 tahun ya, 13 tahunan. Jadi sebenarnya persepsi banyaknya kontes itu mempengaruhi jumlah peserta tuh nggak juga ya sebetulnya ya? Itu kan kayak sebenarnya enggak. Nah makanya kalau misalnya kita ngomong banyaknya kontes mempengaruhi jumlah peserta, enggak. Kenapa? Karena ada yang rame, ada yang nggak rame, ada yang rame banget gitu loh. Jadi kita juga bingung gitu sebenarnya kenapa seorang bisa memutuskan mau ikut kontes ini. Kalau yang ini kita lewat, apakah sekedar cuman kayak pas lagi habis lomba di sini ikan gue di sini mau dilombain terlalu dekat, kasihan, atau dia ada milih platform tertentu, kan nggak tahu gitu loh. Mungkin teman-teman juga bisa bantu jawab gitu loh. Kalau misalnya di rumah, kenapa sih sebenarnya kita milih kontes, kita nyebut merek lagi ya, misalnya Aci gitu loh. Aci, terus habis Aci, kenapa ada Semarang? Kok ikut Aci nggak ikut Semarang? Kalau kita kan, kalau gue alasannya waktu itu gue pergi ke Filipina. Betul. Jadi gue nggak ada handler yang buat taruh di sini. Sedangkan gue kalau misalnya ikan kontes itu gue selalu handling sendiri, nggak pernah kasih orang gitu. Ada juga mungkin terlalu dekat ikannya kasihan. Ada juga yang gas lagi gitu. Tergantung. Jadi sebenarnya kalau ikannya siap-siap aja sih nggak apa-apa lu gas terus. Ya makanya dengan banyak kontesnya ini sebenarnya apa sih yang orang pertimbangkan gitu loh. Kenapa pilih A, nggak pilih B, nggak terus pilih C, nggak pilih D. Nah mungkin teman-teman bisa jawab di komen gitu juga. Maksudnya pertimbangan teman-teman kalau ikut kontes apa A, B, C itu pertimbangannya apa-apa aja. Nah kalau gua kan udah keluarin sisi gua, ya lu juga harus kasih insight dong. Kenapa
kalau seorang khas dari tes akuatik itu sebenarnya milih kontes tuh kayak kenapa lu pilihnya A, terus lu gue lihat lagi Pontianak ikut lagi gitu, kenapa terus tiba-tiba nggak ikut yang ini gitu. Kayaknya sama-sama aja sih, sama kayak lu juga sih. Kalau terakhir kan yang Aci kan Desember masih ikut, Semarang bentrok sama Filipina. Ya, kan kita pergi bareng. Pergi bareng. Terus kalau yang Februari Ponti ya pasti ikut. Karena kan jarak lumayan jauh ya dari Aci sini kan masih ada lah waktu buat nyiapin ikan. Nah kalau buat yang di bulan Maret itu kan sebenarnya bentrok. Karena bentrok ini menurut gue jadi salah satu faktor pertimbangan juga. Jadi faktor yang pertimbangkan tuh pertama mungkin kalau gue pribadi gue ikut kontes itu yang dicari apa sih sebenarnya? Iya apa? Nah kalau gue yang dicari pertama kan pasti buat nama dong. Karena kan ketika kita juara kan itu menunjukkan konsistensi kita di kompetisi gitulah. Kalau klub bola lah contoh masuk Liga Champion gitu kan, seenggaknya udah ikut juara atau nggak juara kan maksudnya ya ikut dulu aja gitu. Yang penting konsisten ikut, bener nggak? Ya. Tapi seenggaknya harus dapet juara sih sebenarnya. Bisa juga, cuman tapi gini loh, kalau misalnya gue ya, kenapa gue sekarang udah lebih nggak kontes? Kalau ada yang ngikutin nih dari awal sampai sekarang kan, awalnya gue kontes banyak, sering ikut, abis itu kayak lebih nggak ikut. Karena gue ngerasa oke, gue dapet piala, oke gue harus eksis. Tapi kan sebenarnya tanpa gue nunjukin gue bisa dapet piala, gue pun juga udah tahu gue bisa dapet piala gitu loh. Ya, itu kan gregetnya lagi seberapa kita pengen ikut itu kan. Kalau gua sebenarnya ya benar-benar pengen ikut kontes Arwana itu sebenarnya bukan karena hadiahnya itu mungkin faktor keberapanya gitu, tapi kalau gua ikut itu gua seneng tuh ngumpulin pialanya sebenarnya. Oh beda gitu. Kalau gua tuh suka gitu sama piala-piala gitu, gua suka gitu. Iya, gua juga suka, cuman masalahnya gua orang yang agak teledor sehingga piala gua ya kalau lu mah hilang mulu pak pialanya pak. Jujur terus terang, gua sih lebih suka ke arah gini loh, istilahnya gua mampu gitu, jadi gua udah buktiin, sekali gua udah buktiin ya udah gitu loh. Terus misalnya sebenarnya ada satu lagi sih selain piala, ngumpul-ngumpulnya. Kalau gua lebih mending ngumpul-ngumpulnya. Kebersamaannya Jadi, itu yang seru kalau gua bilang. Gak usah bawa ikan, sebenarnya masih bisa ngumpul-ngumpul kalau gua. Iya betul, kebersamaannya aja sih. Tapi kan kalau misalnya kita dalam artian lu nggak turun kontes lagi misalnya, itu kan sebenarnya datang ke kontes itu kan kurang greget aja sih kalau gue bilang. Ada temen gue yang lagi bawa. Ya iya sih sama aja dong. Kan bela temen gue dong. Tapi kalau misalnya lu nggak turun kontes apa lu nggak bosen juga gitu? Tapi kan lu masih turun-turun juga ya, tapi walaupun nggak seintens itu ya sebenarnya. Intensitasnya udah berkurang. Tapi kalau memang yang dulu ngikutin gue kontes itu memang kalau gue sih pribadi sering ikut kontes, tapi gue nggak pernah bawa ikan yang banyak banget gitu, nggak pernah. Paling gue satu kelas mentok 2. Ya mau maksimal 2 sih. Tapi kan lu bisa pakai touring lah segala macam gitu-gitu. Nah kalau gue memang mentok 2 dan kebanyakan sih 1 sih. Jadi kalau lu lihat selalu gue bawa ikan 1 gitu nih. Terus ada pertanyaan lagi nih sebenarnya, apakah faktor hadiah itu mempengaruhi lu buat ngikut kontes di mana-mana gitu? Kalau gua, kalau lu kagak gua. Nggak peduli ya sebenarnya. Kagak gua ya. Sama sekali gua, karena gimana ya kalau kita ngeliat ini kontes ya oke lah adanya mobil, cuman maksudnya kalau gue sih lebih suka kontes tuh berarti gue bisa bawa ikan gue yang selama ini gue udah rawat, gue pengen lihat apakah dia benar-benar bisa berprestasi gitu atau kan. hadiah tuh udah nomor kesekian sih, jadi gue lebih seneng ternyata ikan kita, pilihan kita tuh dihargai ya sama juri, sama masyarakat tuh ternyata seleranya mirip ya sama kita, lebih kayak gitunya sih. Sama yang paling gue suka itu dari kontes itu ngelihat ikan-ikan baru yang sebelumnya gue belum pernah lihat. Betul, yang biasa diumpetin lah. Jadi kalau misalnya kadang-kadang, maksudnya kontes kita ikannya sama terus, which is sebenarnya suka terjadi juga kayak misalnya Ronald bawa Salvatore berapa kali gitu-gitu. Sebenarnya gue lebih nggak eager untuk datang dan lihat karena gue udah pernah lihat gitu loh. Cuman kalau ada ikan-ikan baru, which is sebenarnya di Pontianak bakal kayak begitu rumornya. Ya, nah, ini makanya sekarang udah mulai geter-geter nih, gue udah kayak reses gue ikan gitu loh. Karena seru sih, pasti banyak ikan-ikan yang sebelumnya kita nggak lihat. Kalau mungkin biasanya kalau yang kayak di Jakarta kan rata-rata mungkin ikan, kalau Excel ya berarti ya, ikan Excel kan rata-rata itu aja. Nah kalau di Ponti kan kelas L kan masuknya kan. Nah itu menurut kita sih kayaknya, menurut gue sih bakal banyak ikan-ikan muka-muka baru lah gitu. Iya, kalau gue sih pure ya gimana ya, ada hobinya terlalu banyak, jadi dengan ngelihat barang baru, dengan ngelihat perputaran itu gue seneng banget kalau gue. Jadi kalau gue hadiah sih udah kayak bener-bener kesekian gitu. Kalau dibilang gengsi,
istilahnya gengsi itu kayak oke, lo harus juara 1, 2, 3. Itu juga buat gua mungkin dulu iya. Dulu pas awal mulai ya iyalah, lo harus juara 1 dong atau enggak champion dong. Kalau sekarang sih lebih ke arah ya udahlah, ada yang apa apa aja lah gua yang penting. Apa aja, yang penting gua guys. berpartisipasi gitu. Cuman Iya, yang penting ngumpul-ngumpulnya betul, kali kalau cuman, buat lu. cuman yang sekarang tuh gua ya sebenarnya udah sempat ngomong juga sih ke beberapa penyelenggara. Ya minta maaf juga nggak bisa dukung semuanya karena memang ya style gue gitu, nyiapin ikan paling 1-2 ekor. Jadi kalau ketika 1-2 ekor itu lu mau push ke 11 kontes ya nggak mungkin bisa. Nggak mungkin lah, ikan kan Paling butuh mentok kan- napas. Iya, paling mentok bisa setahun ikut 2 kali gitu loh. Iya, 2 apa 3, itu udah mentok banget. Ya gitu sih kalau dari sisi gue. Gue ada pandangan juga. Kalau sih. menurut gua ya, harusnya ini kan kita ngomong klub ya, anggapan klub ya. Harusnya semua klub itu punya tujuannya satu. Kalau gua bilang jangan membesarkan nama Arowana Super Red ini gitu. Jadi tujuan ngadain kontes itu sebenarnya janganlah mencari uang di sana. Sebetulnya kalau dapat uang lebih pun lebih baik, kalau pandangan gue lebih baik uangnya dipakai untuk kebutuhan si Arowana Super Red ini. Maksudnya kebutuhan Arowana Super Red ini itu apa? Dia butuh apa? Publisitas apa namanya? Kayak butuh digaungkan lah contohnya gitu. Jadi biar kita tahu si Arowana Super Red ini adalah ikan asli Indonesia pertama kan, dan menurut gua orang-orang itu kurang menghargai apa yang dimiliki si Indonesia ini. Ya pasti. Menurut gua gitu. Kan Itu yang agak stigmanya kurang gitu, gitu stigmanya. gitu. Dan kita yang udah bikin klub-klub banyak ini udah berjuang mati-matian, harusnya sama-sama berjuang mati-matian untuk memajukan si industri si Arowana bagus. ini gitu maksud Kalau gua. lu ngomong harusnya berarti sebenarnya belum kejadian seperti sebagai. Kalau yang gue lihat sih emang belum kejadian. Jadi sebenarnya kalau yang pribadi gue lihat, dan gue juga nggak tahu ini benar atau enggak, tiap-tiap kompetisi yang diadakan itu menurut gue lebih cenderung ke arah nggak punya tujuan. Jadi gini, kayak gue ngadain kontes kali ini, oke selesai udah gitu. Nah harusnya kan tujuan tiap klub-klub ini menurut gue adalah untuk memajukan si Arowana Super Red ini. Gue nggak tahu caranya gimana maksudnya gitu. Tapi kan Tapi kalau tiba-tiba lu yang buat kontes lu disuruh gitu, lu lakuin nggak? lakuin aja lah maksudnya. Iya kan? Kita udah Kita kapan? gini, kita udah maksud gue udah mencoba melakukan actionnya ya. Contohnya kita ngadain TOI. Ya dong, TOI itu adalah tujuannya apa? Kita jualan juga enggak kok. Kita nggak ngapain kok. Kita bikin grup di Facebook TOI. Ini pala ya. Hah? Pala. Boncos yang ada mah. Cuma kan tujuannya cuma satu. Kita mau majuin si Arowana Super Red ini lebih dikenal di Indonesia. Di Indonesia dulu deh. Nggak usah jauh-jauh. Kita waktu itu ngadain TOI di J-Expo. J-Expo ya? J-Expo ya? J-Expo. Nah, kebetulan ada Pak Menterinya datang. Pak Menterinya sendiri aja belum tahu kalau Arowana Super Red itu punya Indonesia. Primadonanya Indonesia. Maksudnya kan segitu nggak kedengerannya loh barang ini. Padahal si Arowana Super Red ini bisa disamakan contoh dengan batik, wayang. Maksudnya yang hal-hal seperti itu harusnya ya klub-klub ini maksudnya kalian bersatu gitu untuk memajukan si Arowana Super Red ini. Nah tapi kalau dilihat sebenarnya mereka teman-teman aja. Jadi Ya maksudnya- kurang komunikasinya aja yang gue bilang. Jadi klub-klub ini nggak punya satu tujuan yang sama gitu. Jadi sebenarnya terlihat seolah-olah ada kubu, padahal nggak ada kubu, cuman kurang komunikasi. Kurang komunikasi aja kalau dibicarakan nih, contohnya misalnya ada tadi kan Aci, Cia, apalah segala macam gitu digabungin, dana lebih kontesnya diadakan lah misalnya apa kek Fashion show. exhibition misalnya di negara orang misalnya. Nah, barengan tuh semuanya. Barengan aja. Gebrak barengan. Gebrak buat ngenalin si Arowana Super ini. Tujuannya apa sih? Ya ujung-ujungnya kan pasti untuk lebih bisa berjualan dong tujuannya. Cuma kan sekarang kita mau melakukan ekspor aja susah contohnya gitu kan. Kenapa susahnya? Karena ya siapa yang mau beli orang Indonesia aja kayak kurang menghargainya gitu sebetulnya gitu kan. Tapi itu stigma yang bener-bener nempel sama orang Indonesia sih. Tapi ya gua nggak tahu lah. Yang gua rasakan sih begitu. Jadi kalau misalnya kita lihat kayak gua bandingin lagi sama ikan lain, kita lihat dari koi ya. Nah, Kalau koi kan jujur jurinya orang luar, orang Jepang. betul. Jadi orang Indonesia tuh kayaknya lebih menghargai sesuatu yang dari luar daripada yang dari negaranya sendiri. Betul. Jadi sebenarnya ikan arowana itu bisa juga jurinya dari luar, tapi sebenarnya yang memahami arowana 100% itu harusnya orang Indonesia karena aslinya orang Indonesia. Betul. Nah, ketika kita cuman istilahnya pakai orang Indonesia, walaupun sekompeten apapun orang Indonesia itu jadi terlihat tidak keren. Itu yang Betul gua rasain sekali. gitu. Ya betul.
Tapi kayak kita pun udah mencoba juga, kita kan bisa dibilang ngadain exhibition juga di Filipina kan. Sebenarnya itu kan sama aja kayak TOI, dan menurut gua antusiasnya tinggi sekali di Ya sana. karena orang luar melihat kita. Iya, Kalau betul. orang Indonesia melihat kita ya siapa sih Tuhan gitu. Betul. Kayak lucu aja gitu, ini produk kita bareng-bareng tapi kayak kurang dihargai. Ya maksud gua dengan tingginya kompetisi yang sekarang lebih baik dikumpulkanlah semuanya itu, ketua-ketua ketua panitia lagi ketua-ketua klubnya diobrolin gitu, Arowana Super Red tuh mau dibawa kemana sih sebenarnya. Ya itu aja sih harapan ke depannya lah jatuhnya. Oke, bagus. Bagus. Kayak udah cukup sekian. Kayaknya udah berapa lama? Nggak tahu. Sebenarnya masih banyak sih yang kita pingin omongin sebenarnya, cuman ya ini tadi memang terus terang memang hari Rabu kan kita bakal nggak bisa sempat bikin video karena Udah nggak sempat persiapan bikin video untuk lagi karena kan Mike jadi media partnernya dan kameramen yang ada di sana sudah terbang dari hari Rabu. Besok tepatnya teman-teman, hari Rabu dia udah berangkat. Tujuannya apa? Supaya bisa teman-teman yang nggak bisa pergi ke Pontianak itu bisa ngeliat lah progres serunya di sana gitu. Jadi mungkin nanti YouTube lu dia yang mainin dulu ya, dia yang selfie gitu. Mungkin kalau misalnya dibutuhkan ya bisa begitu. Cuman hari ini sih kita buat omongan ini sebenarnya lebih ke arah brainstorming sih. Kita bingung aja sih tuh dengan kontes yang banyak. Kontes sudah banyak, maksudnya harusnya adalah tujuannya apa gitu. Tapi ini intermezzo nih sebelum kita tutup terakhir. Dengan kontesnya yang banyak, karena lu memang terkenalnya sebagai seller, apakah kita ngomongin omset langsung lah pasti kan? Apakah dengan kontes yang banyak itu akhirnya pembeli ikan arowana itu jadi gencar nyari ikan kontes gitu? Gencar nyari ikan kontes sebenarnya lumayan. Intinya omsetnya jadi naik gak gitu dah intinya. Omsetnya naik apa enggak ya? Kayaknya menurut gua naik sih. Naik banyak. Nggak naik banyak tapi naik, soalnya muncul penghobi baru yang mau ikutan kontes. Berarti gitu. sebenarnya kita udah on the right track dengan main kontes, sebenarnya antusiasnya juga udah naik. Betul, tapi ya sekali lagi harusnya tujuan akhirnya itu adalah si Arowana Super Red ini menurut gua. Okay. That's it guys. Ya mungkin nanti kita bicarakan ke depannya. Nah teman-teman juga udah ikut diskusi ini, udah nonton Trash Talk ini, ada beberapa hal yang Aquatalk bukan sembarang Trash Talk. Ya, mungkin ada beberapa hal yang kita butuh input juga. Betul. Inputnya ini akan kita gunakan nanti untuk kalau misalnya kita nanti ke depannya bisa berkesempatan untuk bikin kontes ataupun kita bisa ngobrol bareng sama yang penyelenggara sekarang. Nah itu akan sangat dibutuhkan insight-insight dari sebenarnya para penghobi gitu. Jadi silakan tinggalkan komen di bawah.